Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita selain rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan rahmat-Nya, memberi kesempatan kepada kita, menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertakarrub di sepertiga malam. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala yang begitu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini untuk berseru kepada makhluknya, siapa yang saat ini ingin bertobat maka Allah akan menerima. Siapa yang meminta pasti akan Aku beri. Siapa yang minta ampun pasti akan Aku ampuni. Itulah seruan dari Allah ketika sepertiga malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk datang sholat subuh berjamaah, yang mana langkah pertama itu menggugurkan dosa-dosa kita, dan langkah kedua meninggikan derajat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendulang pahala yang begitu besar, menjadikan seorang mukmin yang kaya raya. Siapakah di dunia ini yang paling kaya? Bill Gates atau Jack Ma? Ternyata yang paling kaya itu menurut Rasulullah SAW adalah seorang mukmin yang mampu dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat fajar. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti yang paling kaya adalah kita, seorang mukmin yang mampu dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya diberikan kesempatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menambah dan menambah pahala. Akan tetapi kebaikan itu semuanya tidak akan mampu menjamin kita
untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kita masih ada perasaan ingin menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya keimanan ini disejajarkan dengan sesuatu hal yang mana itu berhubungan dengan saudara-saudara kita yang lain. Di antaranya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan keimanan kita, keimanan kepada hari akhir dengan memuliakan tetangga kita. Ini berarti begitu pentingnya hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Itulah makanya begitu banyak harta yang kita keluarkan, ketaatan kita kepada Allah yang begitu sempurna tidak akan menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu ketika beliau bersama sahabat. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Kalau saya ditanya siapakah orang-orang yang bangkrut itu, mungkin jawaban saya insya Allah hampir sama dengan jawaban para sahabat. Kalau saya ditanya siapakah orang-orang yang bangkrut itu, mungkin jawabannya seorang pedagang yang mungkin dagangannya terbakar, kemudian besok tidak punya modal untuk membeli ataupun berdagang seperti kemarin sewaktu belum terbakar dagangannya. Mungkin itu jawaban saya kalau ditanya. Apa jawaban para sahabat? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna mal muflis? Siapakah orang-orang yang bangkrut itu wahai sahabatku? Qalu, maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya apa-apa. Persis dengan jawaban kita ketika kita ditanya siapakah orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya kendaraan. Persis dengan jawaban kita, yaitu orang-orang yang bangkrut adalah orang yang seperti itu. Namun orientasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika perasaan bangkrut ini dihubungkan dengan dunia. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu orientasi adalah akhirat. Makanya ketika Bunda Aisyah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba, kemudian daging-dagingnya itu diberikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian beliau bertanya kepada Bunda Aisyah, apakah yang masih tersisa? Kemudian karena baginda Rasul itu sering suka dengan paha domba, maka disisakannya satu paha itu. Tinggal satu paha ini ya Rasul,
ternyata baginda Rasulullah justru yang tersisa adalah yang diberikan kepada tetangga-tetangganya itu. Jadi orientasinya adalah akhirat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bis salati wasyami waz zakati, yaitu yang bangkrut dari umatku adalah ketika datang pada hari kiamat nanti dengan pahala sholat. Masya Allah, berarti orang ini adalah orang yang ahli ibadah karena pahala sholatnya sudah dibawa. Mungkin bukan hanya sholat wajib yang ia tunaikan dengan sempurna, akan tetapi diikuti dengan sholat-sholat sunnah yang lain yang ia tunaikan dengan ikhlas, dan insya Allah itba' Rasul karena pahalanya sudah ia bawa. Kemudian wasyami, dia juga membawa pahala puasa, yang ini juga ketika hidup dia adalah orang yang sangat ikhlas karena pahala puasa sudah ia dapatkan. Wazakati, dia juga membawa pahala zakatnya, berarti orang ini adalah orang yang ahli ibadah karena sudah mendapatkan pahalanya, yaitu pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa ya'ti qad satama hada, namun dia juga membawa dosa-dosa kedzalimannya. Qad satama hada, dia suka mencaci saudaranya yang lain. Bukankah kita sering mendengar dalam Al-Quran itu Allah berfirman seperti halnya wailul likulli humazatil lumazah, celaka, atau kalau waktu ngaji di kampung itu wail itu neraka wail, jadi bisa diartikan neraka wail bagi orang yang suka mengumpat. Ini juga bisa berarti mencaci. Berarti ketika kita mencaci saudara kita yang lain, berarti itu juga bisa menjadikan amal-amalan kita menjadi bangkrut. Wa qadafa hada, dia juga menuduh saudaranya yang lain. Wa akala mala hada, dia juga memakan saudaranya, harta saudaranya yang lain. Dalam Al-Quran juga diterangkan ketika kita memakan harta saudara-saudaranya kita yang lain, berarti itu juga berpotensi untuk membuat amalan-amalan kita bangkrut. Mungkin dengan jual beli kita mengurangi timbangannya, itu juga akan menjadikan kita memakan harta saudara-saudara kita yang lain dengan zalim. Dan Allah juga berfirman wailul lil mutaffifin, di celaka bagi mereka yang mengurangi timbangannya, neraka wail bagi mereka yang mengurangi timbangannya ketika berdagang. Wa akala mala hada, dia memakan harta saudaranya yang lain. Wa safaka dama hada, dia juga menumpahkan darah saudaranya yang lain. Wa daraba hada, dia juga memukul saudaranya yang lain. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan fayuqtu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi,
maka segala kebaikan, segala amal yang ia dapatkan dari puasa, zakat, kemudian sholatnya, pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang dizolimi tadi, orang yang dipukul, orang yang dimakan hartanya dengan zalim, orang yang dicaci, orang yang dituduh. Maka segala kebaikannya, pahalanya itu diberikan kepadanya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Ketika kebaikannya yang begitu banyak tadi habis diberikan orang yang dizalimi tadi, orang yang dipukul, orang yang dimakan hartanya, orang yang dicaci, orang yang dituduh, diberikan kepadanya hingga habis. Namun kezalimannya masih ada. Maka akhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Maka kezaliman orang-orang yang dizalimi itu, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya. Kemudian pada endingnya summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Berapapun harta yang kita keluarkan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, salat kita, puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi ketika hati kita, lisan kita, terutama untuk saat ini adalah jari jemari kita, itu masih menyakiti saudara-saudara kita yang lain, maka pahala semuanya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu berpotensi akan menjadikan kita manusia yang bangkrut. Untuk itu mari kita jaga. Mari kita jaga bersama-sama kita dan keluarga kita dari menyakiti hati saudara-saudara kita yang lain. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.